Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan dari anggota tubuh kita adalah lisan kita. Lisan ini anggota yang tak bertulang tapi bahayanya minta ampun. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, setiap pagi harinya kata Rasulullah, a'dha'ul insan tukaffirul lisan. Anggota tubuh manusia itu akan menyalahkan lisan dan berkata kepada lisan, kepada lidah, ya, ittaqillah, bertakwalah kamu hai lisan. Istaqamta istaqamna, sebab kalau kamu lurus kami lurus. Wa ini wajadta wajajna, dan kalau kamu bengkok kami pun akan bengkok. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa anggota tubuh kita itu akan berkata kepada lisan, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, sebab kalau kami lurus, ya kamu lurus, kami pun akan lurus. Itu menunjukkan betapa ya sangat penting dan urgennya masalah lisan ini. Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jauhi kesyirikan, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada engkau hai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, yaitu sedekah. Sedekah itu bisa mematikan, memadamkan dosa. Kemudian sholat malam, kemudian puasa. Kemudian Rasulullah sabda lagi, maukah aku beritahukan kepada engkau hai Mu'adz tentang kepala segala urusan, tiangnya, ya, dan puncak urusannya. Mau hai Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, kepala segala urusan adalah Islam, Ra'sul amri al-Islam, wa'amuduhu as-salat, tiangnya itu salat, dan zirwatu sanamihi, dan puncak yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian setelah Rasulullah menyebutkan itu semuanya, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, maukah ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci semua itu? Setelah Rasulullah menyebutkan tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga, setelah menyebutkan tentang pintu-pintu amal, setelah menyebutkan tentang kepala urusan, demikian pula tiangnya, demikian pula yang paling tinggi dan puncaknya. Kemudian Rasulullah menutup pembicaraannya dengan Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepada engkau kunci semua itu? Kemudian Mu'adz berkata, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjulurkan lidahnya sambil berkata, kufa alaika hadza, tahan ini. Rupanya lisan itu kunci semua itu. Kemudian Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kami hai Rasulullah akan disiksa oleh Allah disebabkan ucapan-ucapan kita? Kata Rasulullah, sakilat ka ummuk, kamu ini bagaimana ya Mu'adz? Fahal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayatin ala wujuhim
illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia diseret di atas tengkuk-tengkuk mereka, dalam satu riwayat di atas wajah-wajah mereka disebabkan oleh lidah-lidah mereka. Lisan sangat berbahaya sekali. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bisa ditanya, ya ma aktsara ma yudkhiluna an-nas an-nar. Ya Rasulullah, apa sih yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kata Rasulullah SAW, al-lisan wal farj, lidah dan kemaluan. Inilah dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Betapa pentingnya kalau gitu Pak, masalah lisan, masalah lidah ini penting sekali untuk kita perhatikan ya akhwat Islam, azakallah. Makanya kata Murrah bin Muawiyah, kana afdalahum inda salaf aslamuhum qalban wa lisana. Dahulu para sahabat memandang bahwa orang yang paling utama itu siapa sih? Orang yang paling hebat itu siapa sih? Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu yang paling selamat hati dan lisannya. Maka itulah orang yang paling mulia di hadapan mereka. Akhwan Islam, azakumullah. Lalu apa bahaya-bahaya lisan yang ditimbulkan oleh lisan? Banyak sekali. Yang paling besar, berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu itu Pak, ya, Allah menganggap itu sebagai tonggak kesesatan. Tonggak kesesatan itu berkata tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, apa itu? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian apa? Dan dosa. Kemudian apa? Dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian apa? Dan kamu mempersekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan padanya ilmunya. Lihat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dari yang kecil dulu. Yang pertama apa tadi? Fahisyah. Fahisyah itu berupa ucapan yang tidak baik. Ya. Ucapan-ucapan yang kotor lah gitu. Ataupun pikiran-pikiran yang kotor. Kemudian dosa. Kemudian apa lagi? Berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian apa lagi? Berbuat syirik. Ada tidak dosa yang lebih besar dari syirik? Adakah dosa yang lebih besar dari syirik? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu tidak menutup sampai syirik. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata para ulama, kenapa ayat ini ditutup dengan berkata tanpa ilmu? Li'annahu 'umdatul dhalal. Karena itu adalah merupakan tonggaknya kesesatan. Terjadinya kesyirikan akibat daripada berkata tanpa ilmu. Iya. Adanya orang-orang yang menyembah kuburan, adanya orang-orang yang bertawakal kepada jimat-jimat dan yang lainnya, akibat daripada apa? Berkata tanpa ilmu. Adanya perbuatan zalim di muka bumi, akibat berkata tanpa ilmu. Adanya perbuatan dosa-dosa yang banyak, akibat berkata tanpa ilmu. Maka dari itulah ya akhi, berkata tanpa ilmu itu bahaya sekali ya. Ya, berkata tentang masalah agama ini. Makanya Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmunya.
Lalu Allah mengatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, inna sam'a wal basara fuad, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang nih akhi, orang yang berkata tanpa ilmu dalam masalah agama, subhanallah, luar biasa. Sebatas ikut pendidikan khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat khutbah Jumat kemana-mana. Setelah jadi khotib Jumat jadi dai kondang, ya. Apalagi kalau cara bicaranya menarik orang masuk televisi. Kalau sudah begitu dijadikan ulama, sementara dia tidak punya keilmuan dan kapasitas yang cukup. Ya, diadakan lagi pildacil. Apa pildacil, Bapak? Pemilihan dai kecil, anak-anak dididik supaya pandai bicara. Mereka bangga kalau anaknya bisa juara ceramah. Sementara ulama salaf terdahulu mendidik anak-anak mereka supaya hafal Quran dulu, hafal hadis, hafalkan ilmu. Kalau ilmunya sudah cukup baru boleh berbicara tentang masalah agama. Di zaman sekarang mudah semua orang berbicara masalah agama. Benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman yattakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dada ulama, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini, kata Rasulullah, dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Lalu mereka dimintai fatwanya. Lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Naam ya akhwat Islam, azakumullah. Sekarang ini banyak LC, Pak, atau LC. Langsung ceramah. Ada yang langsung ceramah, ada yang langsung kopas, mending langsung kopas, Pak. Ya. Makanya akhi ya azakumullah, bahaya. Kalau orang sudah berani berbicara masalah agama dengan tanpa ilmu, yang timbul pasti kesesatan. Yang muncul pasti kesesatan. Maka dari itulah ya akhi, masalah berkata tanpa ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat tersebut. Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Yaitu kamu berkata atas Allah dengan apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Siapa saja yang ingin berbicara masalah agama wajib dia berkata dengan ilmu. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis? Mana pemahamannya dari para ulama? Bukan dari hanya sebatas ra'yu, apalagi menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu. Kata Imam Ibnu Katsir, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan ra'yu, haram hukumnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian yang kedua, bahaya lisan, dusta. Dan dusta itu bertingkat-tingkat. Berdusta yang paling besar berdusta atas nama Allah. Kemudian berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Di sini mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 60 sahabat. Dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda apa? Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka.
Subhanallah ya akhi, di zaman sekarang pun rupanya banyak orang yang berani berdusta. Lihat saja Pak ya, yang namanya hadis-hadis palsu itu berseliweran. Ya, di bulan Rajab disebutkan tentang keutamaan puasa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Padahal kata Ibnu Hajar hadisnya palsu. Nanti ini bulan Ramadan mau masuk pasti bakalan berseliweran tuh hadis tentang itu tuh apa? Yang tentang malaikat Jibril mengatakan apa? Amin, hai Rasul, wahai Muhammad katakan amin. Ya, semoga celaka orang yang sebelum masuk bulan Ramadan tidak minta maaf kepada istrinya, ya, mertuanya, orang tuanya, ya. Padahal itu asli buatan orang Indonesia, Pak, made in Indonesia itu, Pak. Nggak ada dalam riwayat-riwayat hadis manapun juga. Yang sahih itu, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, qul amin, katakan amin. Ragima anfum ri'in, dakhala alaihi syahru Ramadan. Thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, ragima anfum ri'in adraka abawaih falam yudkhilahul jannah. Semoga celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, ragima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga celaka orang yang disebutkan kamu di sisinya tapi tidak bersalawat atasmu. Kata Rasulullah, amin. Itu yang sahih dari Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Tapi kemudian awalnya diambil, ditambahin sendiri. Akhirnya orang-orang punya keyakinan apa? Oh, berarti sebelum bulan Ramadan disyariatkan maaf-maafan. Padahal kata para ulama yang namanya minta maaf itu kalau kita punya kesalahan sama orang baru minta maaf. Kapanpun juga, dimanapun juga. Tapi itulah Pak, ya, hadis palsu berseliweran. Ikhwatul Islam, azakumullah. Yang lebih lucu lagi di situ ditambahin Rasulullah bersabda, siapa yang mengingatkan manusia tentang ya ini maka ia akan diberikan pahala sekian-sekian. Masya Allah. Mudah orang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak takut dia kepada Allah. Dan di sana ada beberapa bentuk dusta atas nama Rasulullah yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Yaitu kata beliau, orang yang ragu apakah hadis ini sahih atau tidak, lalu ia sampaikan kepada manusia tanpa memeriksanya, maka ia masuk dalam orang yang berdusta. Lalu beliau berdalil dengan sebuah riwayat hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW sabda, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diragukan, dipandang itu adalah dusta, maka ia termasuk dari salah satu dari orang yang berdusta, dari dua orang yang berdusta. Al-Imam Ibn Hibban ya membawakan bab terhadap hadis ini apa? Bab ya, man syakka fi riwayatihi. Bab orang yang ragu dalam periwayatannya. Ahwa minas sahih am minas saqim. Apakah ini termasuk sahih atau tidak? Tapi ia sampaikan juga, maka ia termasuk daripada salah satu dari dua orang yang berdusta. Siapa itu yang dua orang berdusta? Yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyebarnya. Ya, itu salah satu dari dua orang yang berdusta. Maka jangan sampai akhi azakumullah kita termasuk orang-orang yang termasuk salah satu dari orang yang berdusta, naudzubillah. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang termasuk bentuk dusta itu apa? Yaitu meriwayatkan hadis yang jelas-jelas lemah lalu kita nisbatkan kepada Rasulullah secara pasti.
Ya, dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Imam Nawawi, itu termasuk dusta. Kenapa? Karena di dalam meriwayatkan hadis lemah itu ada adabnya, kata Imam Nawawi. Bagaimana adabnya? Kalau kita tahu itu hadis lemah, kita katakan ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah, atau dzukira an Rasulillah, disebutkan dari Rasulullah. Begitu adabnya membawakan hadis lemah. Adapun kemudian dia mengatakan dengan pasti Rasulullah SAW bersabda, maka kata Imam Nawawi ini termasuk dusta. Nah, ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Berdusta atas nama Rasulullah SAW berat, Pak. Hati-hati. Kewajiban antum, ya, ketika antum mendapatkan share di WhatsApp atau di BBM tentang hadis, walaupun isinya bagus, tanyakan dulu kepada ahlinya. Afwan Ustadz, ini hadis sahih apa enggak? Iya. Maaf Pak, di zaman sekarang ini banyak orang yang berdustanya pintar juga Pak. Setelah dia membuat hadis palsu, disebutkan di bawahnya HR Bukhari dan Muslim. Nggak tahu itu Pak Bukhari orang mana itu. Muslimnya orang mana nggak tahu. Dicari-cari dalam Sahih Bukhari nggak ada Pak. Bener, saya sering soalnya mendapatkan hal seperti itu. Ya, disebutkan HR Muslim, nggak ada dalam Sahih Muslim. Saya pernah baca di internet tentang dialog iblis dengan Allah, panjang begitu. Di akhirnya HR Muslim. Saya cuma bingung, ini Muslim orang mana? Masya Allah, berani sekali. Coba mungkin kalau orang awam melihat HR Bukhari dan Muslim, wah sahih nih, sahih, langsung sebar, padahal itu dusta. Berdusta atas Imam Bukhari dan Muslim. Ini berbahaya ya akhwat Islam, azakumullah. Ya, pekerjaan lisan. Bahkan saya merasa heran sekali ya, seorang khotib, dia ceramah di mana-mana, dia menjadikan perkataan Ibnu Khaldun sebagai sabda Rasulullah SAW. Waktu itu dia khotib, kemudian dia di hari raya Idul Fitr, ya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu makhluk sosial, katanya. Saya terkejut, subhanallah. Itu kan perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Ya, setelah selesai turun saya tanya, Ustaz, itu hadis riwayat siapa? Diem. Maaf Ustaz, itu bukan perkataan Rasulullah Ustaz. Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Iya, karena saya wajahnya baby face, dicuekin. Siapa kamu? Mungkin kalau saya pakai sorban kali baru dihormatin kali. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah itulah yang saya merasa heran nih, kok orang berani sekali itu loh. Seenaknya aja mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ya. Ada lagi, masya Allah, ini berjenggot Pak di atas mata kaki lagi. Ya. Berjenggot di atas mata kaki, khutbah Jumat. Bawa hadis, malam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwa'i. Siapa yang tidak sabar dengan ujianku, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Itu hadis palsu. Palsu hadis itu. Ajib kata. Gimana nih jenggotnya dikemanain ini ya? Ya. Seenaknya aja bawain hadis Nabi SAW tanpa dia melihat apakah hadisnya palsu atau tidak. Tidak takut dia kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya ya akhi, kalau kita masih ragu atau setidaknya kita tidak tahu ini hadisnya lemah apa tidak, tanya dulu. Selama masih ada ustadz yang ditanya, tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Tanya. Supaya kita tidak termasuk yang menyebarkan kepada manusia kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhi, berdusta atas nama ulama ini pun juga berat.
Di zaman sekarang maaf banyak sekali orang yang melakukan itu. Terkadang cara berdustanya dengan cara apa, Pak? Diambil perkataan ulama dari kitab anu, diedit-edit sendiri, dipotong-potong dan yang lain supaya sesuai dengan keinginan dia. Kemudian diposting di ini, lihat ini kan berdasarkan perkataan fulan ulama dan yang lainnya. Setelah kita rujuk ke buku aslinya, nggak seperti itu. Setelah kita lihat di pendapat-pendapat beliau dalam beberapa bukunya, tidak seperti itu. Dan ini maaf sering terjadi pengelabuan seperti ini, dan banyak sekali ya para penuntut ilmu yang tertipu, maaf. Saya berikan contoh dalam sebuah buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar. Itu buku banyak sekali editan ulama yang dia edit-edit sendiri tanpa melihat bagaimana pendapat ulama itu sebetulnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ulama-ulama yang disebutkan dalam buku itu dianggap, wah ini ulama teroris ini. Iya. Yang disalahkan ulamanya, padahal yang disalahkan penulisnya. Penulisnya itu yang mengedit-ngedit sendiri. Dia tidak sadar, atau dia hanya sebatas menukil dari buku, suatu buku yang ternyata buku itu tidak bisa dipercaya secara amanah ilmiah. Dipotong-potong. Fala ilaha illallah. Maka ini ya akhi azakumullah, ya, penting untuk kita waspada. Kita ini kebiasaan, maaf ya, kalau kita baca buku kurang bisa sedikit kritis. Sebatas kita baca buku ada perkataan ulama, oh ditelan mentah-mentah. Kita sebagai penuntut ilmu itu harusnya kritisnya begini, Pak. Oh, ibu lihat di buku apa ulama ini. Coba saya rujuk ke buku asli. Waduh Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana ya? Ya udah. Kalau begitu antum bacalah buku dari pengarang buku-buku yang bisa dipercaya, penerbit-penerbit yang terpercaya. Jangan sembarangan, Pak. Karena ya begitulah kenyataan yang ada. Terkadang penerjemahnya pun juga karena ini ucapan tidak sesuai dengan keinginannya, diedit sendiri juga, terjemahnya pun juga disesuaikan dengan kemauan dia. Lalu kemudian antum ketika membacanya, antum akan menganggap, oh ini perkataan ulama fulan. Setelah dirujuk ke buku aslinya, tidak seperti itu pemahamannya. Dan itu maaf Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Maka ya akhi azakumullah, ya berdusta atas nama para ulama pun juga berbahaya. Berbahaya. Kemudian di antara bahaya lisan, itu ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah? Siapa yang tahu ghibah? Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu artinya menyebut kejelekan saudaramu di belakang dia. Itu namanya ghibah. Para ulama berbeda pendapat, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Al-Imam Ad-Dhahabi menganggap itu termasuk dosa besar. Dan sebagian ulama menganggap itu dosa kecil. Wallahu a'lam, yang rajih bahwa itu bukan dosa kecil. Tapi itu termasuk dosa besar ya akhwat Islam azakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah saudaranya yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu tidak suka itu. Itu menunjukkan akhi azakumullah, menggibah orang itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Akhi azakumullah, coba dengarkan bagaimana besarnya masalah ghibah. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa pernah ada dua orang sahabat dalam sebuah perjalanan dilayani oleh seorang laki-laki. Kemudian di suatu pagi
dua sahabat ini bertanya, mana pelayan kita? Yang satu berkata, itu orang tidurnya kayak di rumah aja, kebluk. Dibangunkan, setelah itu disuruh pergi ke Rasulullah, idhab ila Rasulillah, ya, dan ucapkan salam untuk Rasulullah dan bilang bahwa kami minta lauk untuk makan pagi ini, makan daging. Kemudian orang ini pun pergilah ke Rasulullah dan mengatakan, hai Rasulullah, fulan dan fulan, ya, meminta untuk makan pagi ini. Kata Rasulullah, bala qad i'tadama. Keduanya sudah makan daging. Lalu orang ini pun pergilah ke dua orang ini dan berkata, Rasulullah mengatakan kalian sudah makan daging. Kemudian dua sahabat ini bingung, dari mana makan daging? Akhirnya mereka langsung datang ke Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, dari mana kami makan daging? Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian berkata tentang pelayannya, itu dia tidurnya seperti tidur di rumah, kebluk. Sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu ada pada gigi kalian, kata Rasulullah. Hanya karena ngomongin orang kebluk. Antum suka nggak ngomong gitu tentang teman antum? Si fulan tuh kebluk orang. Si fulan itu termasuk ghibah. Bahkan terkadang ghibah dengan isyarat. Abu Daud meriwayatkan dalam musnad dan sunannya bahwasanya Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datanglah istri Rasulullah yang lain namanya Safiyah bintu Huyai, meminta izin untuk berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun berbicara sebentar dengan Safiyah. Pergilah Safiyah. Setelah Safiyah pergi, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kada. Hai Rasulullah, Safiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Hanya isyarat begini. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalau kata-katamu tadi dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Padahal hanya berisyarat. Kadang kita mengomentari orang, itu orang kurus ya. Udah gibah masuk Pak. Atau antum ya menggibahnya dengan kelingan mata. Sama teman antum. Sudah gibah kata Imam Nawawi, masuk dalam gibah. Iya. Dan subhanallah Pak, yang namanya gibah itu terkadang manis. Kalau kita sudah ngomongin orang manis. Tadinya saya muji-muji dulu, masya Allah ya si fulan tuh luar biasa, begini. Lalu ada orang yang ngomong tapi, nah kalau udah tapi ini bahaya nih Pak. Tapi orangnya begini, mulai itu. Oh ya, kita ngelihatnya sambil melotot, masa sih, masya Allah, ya, manis. Dia tidak sadar bahwa dia telah menggibah manusia. Yang paling berat itu menggibah ulama, Pak. Makanya Ibnu Asakir mengatakan innal luhumal ulama'i masmumatun. Ingatlah, dagingnya para ulama itu beracun. Kalau antum berani menggibah ulama, antum akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am akhal Islam azakumullah. Gibah, hati-hati, gibah. Berapa banyak akhal Islam azakumullah kehormatan muslim yang tercampakkan gara-gara lisan-lisan kita. Gara-gara lidah-lidah kita. Berapa banyak akhal Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita berhati-hati, wallah, berhati-hati. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin berbicara, coba pikirkan dulu, apakah ucapannya ini akan bermanfaat atau tidak. Coba pikirkan dulu.
Menyakiti hati seorang muslim saja di hadapannya tanpa menggibah, besarnya dosa. Ya. Mencaci maki ini pun juga termasuk bahaya lisan. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya kekafiran, kata Rasulullah SAW. Menyakiti hati. Antum terkadang omongannya nyelekit, akhirnya menyakiti hati teman antum. Ini termasuk dosa besar, ya. Menyakiti hati seorang muslim itu kata Rasulullah, kata para ulama termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis bahwa dikatakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yukthir min salatihi, banyak salat malamnya, wa yukthir min sadaqatiha, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Ini wanita hebat, hai Rasulullah. Salat malamnya banyak, puasanya luar biasa, sedekahnya masya Allah, jangan tanya. Tapi ada satu kekurangan, hai Rasulullah. Dia suka menyakiti hati tetangganya. Dia suka menyakiti dengan lisannya itu tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Kif? Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya. Sementara dia sholat malamnya rajin. Sementara dia infaknya masya Allah. Sementara puasanya banyak sekali. Tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia dalam api neraka. Coba tanya kepada diri kita. Kita kalau ngomong ke orang suka nyakitin hati gak? Pernahkah kita menyakiti tetangga kita? Pernahkah kita menyakiti hati seorang muslim ketika kita berbicara? Jangankan menyakiti hati seorang muslim, akhi. Ya, membuat dia terkejut saja juga dilarang oleh Rasulullah. Dahulu ada seorang sahabat yang ngerjain sahabat lain yang sedang tidur. Ya, diambilnya barangnya. Sehingga ketika bangun bingung dia, mana baru barang saya, ketakutan. Apa kata Rasulullah? La yurawi'ul mu'minu mu'mina. Tidak boleh seorang mukmin menakut-takuti saudaranya. Hanya itu saja nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana menyakiti hatinya? Maka dari itu ya akhi azakumullah, ini berbahaya ya. Di antara bahaya lisan apalagi menyebar isu. Ya. Menyebar isu. Berita, semua berita yang masuk ke telinga disebarin sama dia. Padahal kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dalam muqaddimahnya, muqaddimah sahihnya, kafa bil mar'i ithman, dalam suatu riwayat kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang dusta, dalam satu riwayat cukuplah bagi seseorang dosa dia menyampaikan semua yang dia dengar. Dan maaf Pak, yang melakukan perbuatan ini bukan hanya orang awam, para penuntut ilmu pun juga begitu. Buktinya sembarang share aja. Mungkin lisannya diam, tapi ininya dia nggak mau diam nih Pak. Ya, ketika dia dapat berita di mana itu, di WhatsApp, wah bahaya nih, wah panas hatinya, langsung share. Apakah dengan cara men-share itu kira-kira akan bisa menyelesaikan permasalahan? Yang pertama. Yang kedua, apa dia sudah tabayun? Apa dia sudah mencek betul tidak itu berita? Kenapa langsung share aja? Apa dia tidak takut dengan Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik itu? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, langsung mereka sebarkan. Kalaulah mereka kembalikan dulu kepada rasul dan ulil amri itu para ulama,
tentu mereka akan tahu orang-orang yang beristimbat itu apakah itu berita layak untuk disebarkan atau tidak. Kalau kita tidak begitu, sebatas yang semata-mata menurut kita, wah ini harus di-share. Kenapa nggak tanya dulu ulama? Ini berita berhak nggak untuk di-share? Tapi perasaan kita sudah menggebu-gebu duluan. Bahkan walaupun itu masalah ilmu, belum tentu kita share manfaat dan maslahat, Pak. Karena kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang, belum tentu. Belum tentu manfaat buat orang lain. Hati-hati akhwat Islam. Ya. Kalau Mu'adz bin Jabal saja mau menyampaikan tentang sebuah hadis yang agung. Waktu itu Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Apa itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah. Lalu apa kata Mu'adz bin Jabal? Apa kata Mu'adz? "Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas?" Bolehkah aku memberikan kabar gembira manusia dengan berita ini? Ini ilmu. Tapi apa kata Rasulullah? La, jangan. Idzan yattakilu, khawatir mereka hanya mengandalkan itu saja. Antum yakin ketika antum dapat ilmu ini, ketika antum share, tidak akan menimbulkan fitnah? Kalau Mu'adz bin Jabal, orang yang paling faqih di kalangan sahabat, ketika ingin menyampaikan hadis ini kepada manusia, dilarang oleh Rasulullah. Antum siapa? Tidak sampai faqih sefaqih pada Mu'adz bin Jabal. Tapi kita ini merasa lebih faqih daripada Mu'adz bin Jabal. Tidak pernah kita bertanya, tidak pernah kita berpikir, apakah ini ilmu yang pantas untuk disampaikan atau tidak. Hatta itu masalah ilmu. Tapi ini Pak, kaidah-kaidah seperti ini hilang di zaman sekarang. Dengan adanya WhatsApp, BBM dan yang lainnya. Main share saja, main sebarin saja. Tanpa dia bertanya-tanya dulu apakah itu akan memberikan dampak yang positif atau negatif. Iya kan? Betul nggak Pak? Hah? Betul nggak itu yang terjadi di teman-teman kita yang walaupun yang sudah ngaji, ya kan? Sahih ya akan Islam. Alangkah lebih baiknya kalau mereka disibukkan dengan ngapalin dulu, duduk, memperdalam ilmu, ya, daripada kemudian dihabis waktunya di depan komputer ataupun ini dengan Facebooknya. Itu setiap Facebooknya dibacain satu-satu, masya Allah. Iya. Padahal kalau ditanya antum kitab ulama yang sudah dibaca berapa, nggak tahu. Itulah fenomena kita di zaman ini ya akhwat Islam azakumullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ya, inilah di antara bahaya-bahaya lisan. Lalu bagaimana kiat kita untuk bisa menjaga lisan dan lidah kita? Yang pertama ya akhi, setiap kita harus punya ketakwaan dan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Sebab dengan rasa takut dan takwa kepada Allah, itu yang menyebabkan insya Allah kita berhati-hati dalam ucapan-ucapan kita dan lidah-lidah kita. Iya. Makanya sudah saya sebutkan tadi dalam hadis bahwa setiap paginya anggota tubuh akan berkata kepada lisan, "Ittaqillah, bertakwalah kamu hai lisan kepada Allah." Itu menunjukkan kita butuh ketakwaan untuk apa? Menjaga lidah-lidah kita. Sebab kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, kita akan begitu mudah melepas lisan-lisan dan lidah-lidah kita, menyakiti hati orang, menggibah manusia, berdusta dan yang lainnya. Iya dan billah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menjaga lisan kita, sebelum berucap pikirkan terlebih dahulu. Biasakan seperti itu. Yang dipikirkan yang pertama, apakah ucapan saya ini dosa atau tidak? Kalau yakin itu dosa, jangan diucapkan. Kalau itu bukan dosa atau masih ragu apakah ini dosa atau tidak, jangan diucapkan dulu.
sampai betul-betul yakin bahwa ini memang bukan dosa, bahwa ini memang manfaat dan maslahat untuk manusia. Makanya Imam Syafi'i sudah saya sebutkan tadi, siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu ucapannya itu. Pikirkan. Walaupun cuma bercanda. Banyak orang bercanda, maaf ya, tapi dengan cara berdusta. Bercanda, berdusta. Caranya gimana? Bikin anekdot. Anekdotnya apa? Wah, lucu, yang penting orang bisa ketawa. Padahal kata Rasulullah apa? Wailun liman haddatsa fayaqlib liyudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta supaya orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Rasulullah mendoakan 3 kali kecelakaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Banyak orang seperti itu, Pak. Maaf, men-share kisah-kisah lucu. Supaya apa? Ketawa. Hahaha. Tapi pas ditanya, maaf, ini beritanya dari mana? Enggak, menghibur aja. Tapi itu fiktif apa beneran terjadi? Bercanda aja kok sampai nanya-nanya begitu sih. Loh, masalahnya ada hadisnya. Siapa yang berucap-ucap lalu ia berdusta supaya orang bertawa, apa? Celaka. Yang berdoa siapa? Rasulullah. Ancaman. Ini bukan ancaman ringan, Pak. Kata Ibnu Qayyim, setiap perbuatan yang diberikan padanya ancaman neraka itu menunjukkan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Berarti itu dosa besar, Pak. Tapi banyak di antara kita menganggap remeh. Ada cerita apa itu si Juha. Cerita tentang Abu Nawas. Cerita tentang, padahal itu semua dibuat-buat biar lucu aja udah. Iya. Cerita tentang si fulan, padahal itu fiktif. Kemudian kita sebarkan, yang penting orang bisa senang. Kan memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim itu ibadah katanya. Iya betul, tapi bukan dengan cara berdusta ya akhi. Karena itu dicela oleh Rasulullah SAW. Banyak nggak Pak kayak gitu Pak? Di WhatsApp, ya terkadang bercanda, ya yang penting kan ketawa aja, hiburan. La ilaha illallah. Maka dari itu ya akhi, coba sebelum kita men-share atau mengucapkan atau bercerita atau yang lainnya, tanya dulu, ini dosa apa enggak? Biasakan Pak, biasakan seperti itu. Dosa apa enggak ya? Kemudian yang ketiga, agar kita bisa menahan lisan-lisan kita dan lidah-lidah kita, akal Islam azakumullah. Iya. Yaitu kita harus punya ilmu supaya kita tidak berkata tanpa ilmu. Segala sesuatu itu harus didasarkan kepada ilmu. Sebelum kita berucap apapun juga, iya, maka hendaknya kita didasarkan kepada keilmuan. Walaupun kita hendak menyampaikan ilmu pun harus berdasarkan ilmu. Apakah ini termasuk ilmu yang ya sudah layak untuk disebarkan atau tidak layak? Ikhwata Islam azakumullah, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan kita buka tanya jawab dan pertanyaan hanya dengan kertas saja. Pertanyaan dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Dan ingatlah Rabbmu pada hatimu, itu pada dirimu, dengan rendah hati, dengan tadarru dan dengan rasa takut, dengan suara yang tidak dikeraskan,
di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Apa maksud hadis ayat tersebut, Ustadz? Maksud ayat ini, Allah ingin menyebutkan tentang bagaimana adab berzikir. Bahwa adab berzikir itu hendaknya yang pertama betul-betul hadir hati kita. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, yang menunjukkan bahwa hati kita tidak lalai, betul-betul ketika berzikir pun hati apa? Hadir. Tadarru'a, dengan penuh tadarru. Tadarru itu Pak, ya, ketundukan. Bukan dengan zikir, kalau yang namanya zikir tunduk, khusyuk, itu biasanya badan pun juga akan khusyuk. Kadang ada sebagian orang, maaf ya, saya pernah lihat di YouTube berzikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, begini. Ini gimana tadarru? Ini sangat bertentangan dengan apa? Tadarru, kekhusyuan, ketundukan. Iya. Sementara yang diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tadarru, tunduk, khusyuk. Tadarru'a wa khifah, dengan rasa takut. Rasa takut. Di saat kita berzikir kepada Allah, hati kita hadir, kita pun menjadi takut kepada Allah. Memahami makna-makna yang diinginkan daripada zikir itu. Ketika kita berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita merasakan makna-maknanya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan annal asla fi dzikr dunal jahr. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya zikir itu tidak dikeraskan. Tapi dengan apa? Ya, dengan tidak dikeraskan, itu asal daripada zikir, Pak. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang diizinkan oleh syariat, kita mengeraskannya, seperti adzan, seperti takbiran di malam di hari raya Idul Fitr, seperti talbiyah. Memang itu diizinkan, bahkan dianjurkan untuk kita apa? Mengeraskannya. Tapi pada asalnya zikir itu tidak boleh dikeraskan. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Bapak tahu nggak Pak? Zikir yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran itu zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini Allah mengatakan begitu. Bil ghuduwi wal asal. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah kamu bersama orang yang selalu berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Belum lagi dalam surat Qaf Allah menyebutkan juga. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir pagi dan petang. Ya. Bolehkah pada saat teman kita mulai menggibah saudaranya, kita katakan kepada dia, oh mungkin dia begini dan begitu, untuk menimbulkan prasangkaan yang baik? Boleh, dan itu sangat penting sekali. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dalam riwayat Abu Daud, man radda ya an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan bela ia dari api neraka pada hari kiamat. Kalau teman antum digibah lalu antum bela, maka Allah akan bela antum nanti pada hari kiamat dari api neraka. Iya. Makanya dalam kisah 3 orang yang diisolir oleh Rasulullah SAW yang tidak ikut perang Mu'tah waktu itu, di antaranya Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat Muslim itu panjang sekali, di mana disebutkan ketika Rasulullah dalam satu perjalanan, dalam perjalanannya itu Rasulullah bertanya, mana Ka'ab bin Malik, kok nggak kelihatan? Kata satu orang, Rasulullah, dia disibukkan oleh mantelnya, disibukkan oleh dunia, sehingga ia tidak ikut perang. Apa kata temannya? Dusta kamu itu. Aku tidak mengetahui dia kecuali orang yang saleh. Masya Allah.
Ya. Seperti ini kalau kita mendengar saudara kita dijelek-jelekan dan kita tahu dia mau orang saleh, bantah Pak, bela. Jangan malah kita semakin oh ya, baru tahu saya kalau dia orang begitu ya. La ilaha illallah. Haram Pak. Ya, ini masalahnya dia sebagai seorang muslim yang harus kita bela. Tapi maaf ya Pak ya, ketika kita cinta, kita paling mudah menutupi aib saudara. Tapi ketika kita sudah benci, kita paling mudah membongkar aib saudara. Mungkin ketika antum lagi senang sama dia, Masya Allah, kesalahan sebesar apapun tertutup oleh mata antum. Tapi ketika ada permusuhan antum dengan dia mulai, apalagi kalau mendengar kesalahannya gembira hati. Oh, tuh kan kata saya juga, dia memang begitu. Ya. La ilaha illallah. Bolehkah zikir pagi setelah terbit matahari karena ba'da subuhnya ngikut kajian? Boleh, kata para ulama, tidak apa-apa. Apakah kita menceritakan aib seorang istri ke teman kita sendiri? Ngapain ya Allah? Istrinya diceritain ke temannya. Itu istrimu. Dan itu adalah merupakan aib istri, aibku juga. Curhat, Ustaz, curhat, ya Allah. Bukan seperti itu akhlak seorang muslim. Ya, istri saya ini kok begini dan begitu, begini dan begitu, begini dan begitu. Apa maksudnya kamu ngomongin gitu? Enggak, cuma curhat doang. Ghibah itu namanya. Haram. Kamu sebagai seorang suami harusnya kamu yang paling pintar menutupi aib istri antum. Antum sebagai seorang suami harusnya yang paling bisa untuk ya bagaimana memberikan solusi terhadap istri antum. Boleh kita menceritakan aib pasangan kita dalam rangka mencari solusi. Dan itu pun yang kita mintai seorang yang alim, bukan sembarangan orang. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan suaminya kepada engkau wahai Muhammad. Wanita ini datang ke Rasulullah, namanya Khawlah, mengadukan tentang suaminya kepada siapa? Rasulullah, untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Kalau itu tujuannya silakan, tapi hanya sebatas curhat, ya, tidak layak. Rasulullah SAW sabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baiknya yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Ghibah terhadap non-muslim boleh tidak Ustadz? Apa manfaatnya? Pertanyaannya, apa manfaatnya? Ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Iya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan suara hati yang sering mengarah ke maksiat? Ini sulit sekali untuk dihilangkan. Kenapa? Karena perkara seperti ini terkadang muncul tiba-tiba. Makanya yang seperti ini dimaafkan oleh Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan oleh hatinya selama tidak diucapkan oleh lisannya dan tidak diperbuat oleh badannya. Selama itu masih pikiran dalam hati, tidak diucapkan, tidak diperbuatkan, Allah maafkan. Ya, terkadang memikirkan, aduh, ada perbuatan maksiat, tapi setelah itu kita langsung istighfar, astagfirullah, ini dosa. Itu sulit untuk kita hilangkan. Karena yang namanya syaitan itu Pak, berusaha untuk menyeret kita kepada dosa. Tapi Allah penyayang kepada hambanya. Ya, kalau hanya sebatas pikiran saja kemudian setelah itu dihentikan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bagaimana adab kita jika kita sudah menyakiti seorang dengan lisan kita? Minta maaf. Bahkan dalam hadis yang menyebutkan tentang dua orang yang menyebutkan tentang temannya kebluk itu, apa kata Rasulullah? Iya, kata Rasulullah apa? Fal yastahil. Hendaklah kamu minta maaf sama dia. Kata Syekh Salim, kalau kita menggibah orang, lalu gibah kita sampai ke orang tersebut, wajib minta maaf. Tapi kalau gibah kita belum sampai dan tidak sampai ke dia, maka cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikhawatirkan kalau kita sampaikan marah dianya. Ya, maaf akhi, kemarin saya gibah antum. Gibahnya isinya apa? Begini-begini. Jadi marah, kesal dia, kurang ajar kamu. Lebih baik yang diceritakan. Ya, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menasihati saudara kita yang mencela ustadz-ustadz bahkan ulama? Itulah Pak, lisan itu begitu manis. Mereka tidak sadar bahwasannya ya mereka sudah memakan daging yang beracun. Ya, kehormatan para ulama jauh lebih agung di mata Allah daripada orang biasa. Dan orang seperti ini ketika dia mencela ulama, menggibah ulama, biasanya Allah seret kepada perbuatan yang sama. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sabda, "Man qala li akhihi ya fasik." Ya, siapa yang mau berkata tentang saudaranya hai fasik, ya, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa illa raja'at ilaihi, kalau tidak maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Maka akhi kita ya sampaikan kepada dia bahwa antum mencela para ulama. Apakah antum kira yang namanya ulama itu tidak lepas dari suci dari kesalahan? Tidak. Kita lihat kalau memang kesalahan itu karena masalah ijtihad yang dia salah padanya dan dia sudah kesalahannya memang karena ingin mencari kebenaran, kita maafkan dia. Sebab kalau gara-gara satu kesalahan, dua kesalahan ulama kita tahdir, siapa ulama yang selamat dari tahdirnya antum tuh? Ibnu Taimiyah aja yang luar biasa ilmunya, jatuh pada kesalahan. Ya. Siapa ulama? Imam Baihaqi saja, Imam Baihaqi antum tahu, penulis kitab Musnad Sunan Baihaqi. Sering kita mendengar hadisnya dari Baihaqi, jatuh kepada akidah kullabiyah. Banyak para ulama yang jatuh kepada kesalahan, tapi para ulama mengatakan semoga Allah memaafkan kesalahan mereka. Iya. Inilah akhi azakumullah. Terkadang kita melihat seseorang berbuat salah, langsung kita tahdir dengan serta merta tanpa kita memberikan udzur dulu. Padahal kata para ulama, al-mu'minuna adzarun. Seorang mukmin itu pemaaf dan selalu memberikan alasan yang baik untuk prasangka baik kepada dia. Wal munafiquna atsarun, sementara orang munafik itu senangnya mencari-cari kesalahan. Tidak diperkenankan ya akhwat Islam azakumullah. Maka ya akhi, ya, kewajiban kita adalah tahan lisan kita dan lidah kita. Ya. Apa ada hadis yang mengatakan, Ustadz, bisa berniat sholat sunnah untuk dua sholat sunnah sekaligus? Syekh Masyhur membawakan sebuah hadis itu tentang sholat istikharah untuk berdalil tentang itu, di mana Rasulullah SAW sabda, "Idza hamma ahadukum bil amri, ya, falyarka rak'ataini dunal fardhah." Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik, yang itu merupakan doa istikharah. Kata Syekh Masyhur, ucapan Rasulullah hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, ini menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa dilakukan dalam sholat sunnah apapun juga. Ketika antum sholat qobliyah sekaligus istikharah boleh, karena itu bukan sholat fardu. Ketika antum sholat duha sekaligus istikharah boleh,
Ini dijadikan dalil bahwa berarti untuk sholat sunnah boleh 2 niat dalam satu sholat. Sementara jumhur ulama juga berdalil dengan hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Di sini Rasulullah memutlakan. Yang penting amal dengan niat, baik dengan niat 1, 2, 3 ya terserah. Namun para ulama memberikan batasan kalau itu selevel. Ya ibadahnya sama-sama sunnah. Ya. Bolehkah menghindari kajian penceramah yang tidak didasari ilmu? Harus dihindari supaya kita selamat dari kesesatan. Ya. Imam Ahmad ketika melewati kajiannya orang Mu'tazilah ditutup tangan telinganya, Pak. Makanya Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir." Di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asaghir. Kata Abdullah bin Mubarak yang dimaksud dengan al-asaghir ahlul bidah. Kata Syekh Albani yang dimaksud dengan al-asaghir mereka yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Tetap jangan diambil orang seperti itu ilmunya. Iya. Maka dari itu akhi azakumullah wa iyyakum penting. Ibnu Umar berkata apa? Dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina ma'lu. Agamamu jagalah karena ia adalah merupakan darah dan dagingmu. Ambil agamamu dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil agamamu dari orang yang menyimpang, kata Rasulullah. Kata Ibnu Umar. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu ini adalah agamamu. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah oleh kalian dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Maka kalau kita tahu ini orang kok ngomongnya ngaco sih dengan tanpa ilmu, sudah antum tinggalkan majelisnya. Karena ini berbahaya untuk agama antum masalahnya. Iya. Kalau memang kita tahu bahwa itu memang tidak berdasarkan kepada ilmu. Bagaimana sih Ustaz caranya agar hati ini mudah menerima nasihat dari saudara dan tidak ada rasa mangkel atau dongkol di hati? Saya jadi ingat perkataan Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, "Ma arafallah man ahabba syuhrah." Belum mengenal Allah orang yang masih suka tenar. Lalu Imam Ad-Dhahabi berkata, "Famin alamatil mukhlis alladzi qad ahabba syuhrah annahu idza iba ala fi'lihi lam yusirra wa lam yuharrid." Tanda orang ikhlas yang terkadang ada perasaan ingin tenar, bahwa kalau dia diingatkan terhadap aibnya, dia tidak ngeyel dan hatinya pun tidak panas. Bal yaqul, bahkan dia berdoa, "Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Kata beliau, ini tandanya orang itu ikhlas. Tandanya orang ini apa? Ikhlas. Berarti kalau antum menerima nasihat, mulut berkata iya, hati dongkol, belum ikhlas namanya. Berarti Pak, yang perlu antum pikirkan adalah ketika ada orang menasihati antum dan ternyata nasihat itu memang benar dan kesalahan itu ada pada diri antum, antum berpikir, dia sudah menyelamatkan saya dari api neraka. Dia sudah menyelamatkan saya dari apa ya? Neraka. Harusnya kita berterima kasih kepada dia. Syukran akhi, jazakallah khairan. Kalau ternyata ada dongkol di hati, segera lawan. Rayu hati kita dengan mengatakan, "Hai hati, kenapa kamu itu dongkol?" Dia mengucapkan kebenaran. Saya memang salah, betul saya yang salah. Iya. Justru dia ingin menyelamatkan saya dari api neraka, masya Allah. Justru ini teman yang sejati ini. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, dahulu para ulama salaf, orang yang paling mereka cintai adalah orang yang mengingatkan kesalahan mereka. Sementara kita sekarang orang yang paling kita benci adalah yang mengingatkan kesalahan kita.
dan itu menunjukkan akan kelemahan iman, kata beliau. Iya, orang yang paling kita tidak sukai yang mengingatkan kesalahan kita. Karena di zaman sekarang apalagi Pak, orang nggak mau disalahin. Kalau disalahin ada yang nyalahin, oh kurang ajar tuh orang. Iya, bikin permusuhan aja. Nah inilah kenapa? Karena dada-dadanya tidak lapang, tidak lebar. Coba kalau dadanya lapang, dia bisa menerima kritik dengan baik. Kalau memang kritik itu benar, dia mengucapkan alhamdulillah, terima kasih akhi. Kalau kritik itu tidak benar, dia ucapkan maaf. Ya, setahu saya tidak melakukan seperti itu kok. Masya Allah, akhi, azakumullah. Makanya Allah mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak. Artinya apa? Alam nashrah laka sadrak. Ini anak yakin semua antum sudah hafal nih. Artinya apa? Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Coba kalau antum renungi ayat ini, luar biasa nih ayatnya. Ayat pertama ini, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Kelapangan dada itu luar biasa loh Pak. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba, diantaranya dada yang lapang. Kenapa? Orang yang dadanya lapang, pemaaf, mudah memaafkan, mudah menerima nasihat. Iya. Orang yang dadanya lapang, dermawan hatinya. Orang yang dadanya lapang, bahagia hatinya. Itu subhanallah. Iya. Kalau antum pahami ayat ini, satu ayat awal ya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Kenapa Allah mengatakan begitu kepada Rasulnya? Ada apa dengan kelapangan dada? Ternyata kelapangan dada itu luar biasa. Nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Diberikan kelapangan dada yang luar biasa. Iya. Makanya lihat ulama-ulama yang diberikan oleh Allah kelapangan dada, pemaaf, walaupun dia dizalimi sekalipun juga. Syekhul Islam Taimiyah pernah beliau dipukuli sampai berdarah-darah. Bapaknya, ya pemerintah tahu Syekhul Islam itu dipukuli. Akhirnya orang yang mukuli jadi buron. Lalu beliau datang kepada khalifah, hai khalifah, maafkan dia. Tapi dia sudah melakukan, saya sudah maafkan dia. Tidak, kami tidak akan memaafkan. Ini tindakan kriminal. Kata Ibnu Taimiyah, maafkan saja dia. Tidak, kata dia. Iya, jadi buron Pak. Rupanya orang yang mukul ini datang ke Ibnu Taimiyah minta perlindungan. Dimaafkan, ya udah kamu ngumpet di rumah saya aja. Yang mukulinnya, kamu ngumpet aja di rumah saya. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kalau antum dipukulin seperti itu, antum langsung bawa ke polisi. Ini nih orangnya nih, kurang ajar. Intinya tidak. Intinya kamu ngumpet aja di rumah saya. Kemudian dibawa Ibnu Taimiyah ke sultan dan berkata, "Ya sultan, ini orang yang menzalimi saya. Maafkan dia." Itu yang menunjukkan kepada apa? Kelapangan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Baik, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita tutup subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.